Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Hikmatomola Kalisa dari kelompok 2. Langsung saja ke ringkasan rencana bisnis yang kami buat. Jadi usaha ini kami beri nama The Boom Risol. Produk risol mayones merupakan produk rumahan yang dijual dengan harga terjangkau yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Produk dibuat tanpa bahan pengawet. Bagi yang tidak suka sayur juga bisa mencoba risol mayo yang kami buat dengan isian telur, keju, dan smoked beef. Walaupun dengan harga yang murah, tetapi rasa pastinya tidak murahan. Kami menyediakan risol mayo ini dalam bentuk siap saji dan juga frozen food. Selanjutnya, ketertarikan akan usaha ini dan alasan mengapa usaha ini memiliki peluang yang berpotensi di masyarakat. Jadi, kami tertarik mengambil usaha risol mayo ini karena risol mayo sedang booming saat ini dan kami melihat peluang penjualannya sangat besar. Risol pada umumnya merupakan sebuah jajanan ringan yang berisikan sayuran serta yang dibungkus dadar dan dilapisi tepung panir dan kocokan telur ayam kemudian digoreng. Namun pada rencana bisnis kali ini kami tertarik untuk berinovasi dalam membuat jajanan risol namun berisikan sebuah mayones serta potongan daging asap, di mana nantinya tidak hanya berisikan mayones biasa, tetapi juga memberikan variasi yang lain yaitu mayones pedas. Ini merupakan daya tarik tersendiri untuk produk kami. Selanjutnya, prospek ke depan. Kami berharap The Boom Risol ini bisa menjadi salah satu produk makanan yang diminati di semua kalangan dan juga berharap bisnis ini bisa menjadi lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ingin bekerja dari rumah. Kelebihan dan keunikan produk yang kami buat dibandingkan dengan yang sudah ada yaitu risol mayo ini menggunakan tambahan saus pedas untuk menetralisir rasa mayones yang cenderung manis agar saat dimakan tidak merasa enak dan cocok di lidah. Visi dan misi usaha kami. Yang pertama, visi menjadikan risol sebagai usaha jajanan ringan dengan mengedepankan kehigienisan dan kesehatan produk. Yang kedua, misi. Pertama, misi kami yaitu menghasilkan produk risol mayones dengan kualitas tinggi. Yang kedua, menjadikan risol mayones sebagai makanan yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, aspek pemasaran. Gambaran umum pasar. Nama produk kami yaitu The Boom Risol. Jenis produk makanan rumahan. Manfaat, kandungan nutrisi yang dimiliki risol ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena di dalamnya mengandung antioksidan yang tinggi sehingga mampu menjaga daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Nurdiana Susilawati dengan NIM E1E021219. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu segmentasi pasar. Di mana segmentasi pasar ini ada pemasaran. Pemasaran yang kami manfaatkan yaitu media sosial. Media sosial ini bisa kita lihat yaitu alat yang paling efektif untuk memasarkan produk kami. Nah, di sini dengan berkembangnya teknologi saat ini, maka dengan menggunakan media sosial ini orang akan tertarik maupun tergiur dengan produk yang telah kami buat. Nah, selanjutnya itu ada segmen demografi, di mana segmen demografi ini untuk semua kalangan. Maksudnya dari semua kalangan itu bukan hanya orang yang ada di sekitar kita itu bisa mencoba produk kami, tetapi dengan menggunakan media sosial itu maka orang yang dimanapun berada itu bisa mencoba produk kami gitu. Nah, selanjutnya itu segmen psikologis. Segmen psikologis ini bertujuan untuk memperbaiki suasana hati. Misalkan orang yang sedang mencoba risol mayo kami ini akan merasakan suasana hatinya itu bagus gitu. Dengan mulanya suasana hatinya sedang marah maupun kecewa itu, nah ketika dia sedang makan ini, maka
suasana hatinya itu menjadi lebih baik. Materi selanjutnya itu tentang strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini ada strategi harga. Strategi harga yang kami peroleh itu total biaya untuk pengeluaran 1 bulan itu sebanyak 630.000. Laba bersih yang kami peroleh itu ada 1.680.000, sedangkan laba kotornya itu 420.000. Nah, laba kotor dan laba bersih ini kita tambahin jadinya 2.100.000. 2.100.000 ini kita bagi dengan pengeluaran kita selama 1 bulan per 3.000 per unitnya. Maksud dari 3.000 per unitnya itu harga dari 1 risol mayo yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Strategi promosi ini kami mempromosikan dengan menyebarkan pamflet yang telah kami buat itu di media sosial. Gunanya itu untuk menambah kecakupan pemasaran risol yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya itu ada strategi distribusi. Di sini strategi distribusi ini apabila orang yang ingin membeli risol kami itu bisa ke tempat kami langsung, ataupun kita mengadakan sistem COD, di mana sistem COD ini orang itu akan memesan melalui sosial media dan kita mengantarkan risol ini ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya itu ada aspek produk dan operasinya. Nah, di sini tuh ada gambar produk atau pamflet. Pamflet ini gunanya untuk mengetahui harga dari risol yang kami buat. Dan dengan melihat pamflet ini, maka orang-orang itu tahu akun media sosial untuk memesan risol kami. Nah, misalkan contohnya itu akun media sosial Instagram dan nomor WA. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu proses produksi. Bagian A, beli bahan-bahan. Yang pertama itu ada tepung terigu, telur, garam, mayonaise, keju mozzarella, susu kental manis, tepung roti, minyak goreng, semuk beb, beluben, dan saus Del Monte. Di bagian B, membuat kulit risol. Yang pertama itu kita siapkan tepung terigu, air, garam, telur, susu kental manis, campurkan hingga merata dan tambahkan minyak secukupnya. Yang kedua itu kita lelehkan sedikit margarin ke dalam teflon lalu tuangkan adonan yang sudah dibuat. Yang ketiga, tunggu hingga adonan matang dan gunakan api kecil. Bagian C, membuat isian risol. Yang pertama itu kita campurkan mayones, saus kental manis, dan saus Del Monte. Aduk hingga merata. Di bagian kedua kita rebus telur lalu potong kecil. Kemudian di bagian D, membuat risol. Yang pertama itu kita siapkan kulit risol yang sudah dibuat, masukkan saus, semuk bib, dan telur lalu digulung. Yang kedua yaitu masukkan ke tepung panir atau tepung roti lalu digoreng. Bagian C, organisasi manajemen. Yaitu yang pertama ada struktur organisasi, Ketua Emma Nurdiana Susilawati, kemudian bagian pemasaran Bayi Hikmatul Maula Khalisa, kemudian bagian keuangan di Talia Fariha, kemudian di bagian perancangan yaitu membuat pamflet dan teknik marketing yaitu Dwi Safira. Proposal semua anggota, bagian produksi semua anggota. Yang kedua job description. Yang pertama itu ketua menyusun rencana pembuatan produk. Yang kedua itu bagian perancangan membuat pamflet dan merancang teknik pemasaran produk. Kemudian di bagian keuangan menghitung pengeluaran dan pemasukan. Kemudian di bagian pemasaran itu promosi produk. Di aspek keuangan, 1. Rencana anggaran pengeluaran. Bahan, ada minyak goreng 1 liter Rp22.500, tepung terigu 1 kg Rp13.400, Del Monte saus 200 ml Rp7.200, tepung roti 1 kg Rp13.300, susu kental manis 490 gram Rp14.600, mayonaise 360 gram Rp15.400, margarin Rp4.100, keju mozzarella 200 gram Rp27.000, telur 10 butir Rp20.000, semuk bib 250 gram Rp17.000.
Total bahan per minggu itu 157.500 ribu rupiah. Untuk 1 bulan produksi itu kita mengeluarkan 630 ribu rupiah. Nah, selanjutnya yaitu menentukan analisis break-even point atau BEP-nya. Nah, perhitungan laba bersihnya. Jadi cara menghitung laba bersihnya itu kita harus menentukan dulu berapa sih harga dari bahan pokok yang kita gunakan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa harga bahan pokok yang digunakan dalam 1 bulan itu sejumlah Rp630.000. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui total revenue-nya dulu. Nah, total revenue itu kita memperkirakan kita akan membuat 50 pieces dari risol mayo dikalikan dengan 3.000. 3.000 itu adalah harga risol per piecesnya dikali dengan 7 hari. Nah, totalnya yaitu Rp1.050.000. Nah, laba kotornya yaitu kita kurangi saja Rp1.050.000 itu dengan jumlah bahan baku atau pengeluaran untuk bahan baku yang kita keluarkan yaitu Rp630.000. Nah, hasilnya yaitu Rp420.000. Nah, untuk laba bersih dalam cakupan 1 bulan itu tinggal dikalikan saja 420.000 itu dikalikan dengan 4, hasilnya 1.860.000 untuk laba bersih per bulannya. Nah, selanjutnya perhitungan break-even point per unitnya. Nah, pertama kita harus menentukan dulu harga dari produk yang akan kita jual. Nah, di sini kita menetapkan harga untuk 1 buah risol mayo itu seharga Rp3. Nah, selanjutnya kita menentukan nih biaya variabel per bulannya. Nah, biaya variabel per bulan itu diambil dari biaya bahan baku yang kita keluarkan dalam 1 bulan, yaitu Rp630.000. Nah, untuk N-nya adalah berapa unit sih yang terjual dari risol mayo kita dalam 1 bulan itu. Nah, perhitungannya yaitu Rp630.000 atau harga bahan baku yang kita keluarkan dibagi dengan Rp3.000 atau biaya risol mayo per unitnya. Nah, hasilnya yaitu 210 unitnya. Jadi, dalam 1 bulan kita minimal harus menjual 210 unit atau 210 buah risol mayo agar tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Nah, untuk jadwal kegiatannya bisa dilihat di PPT yang di samping. Nah, tertera di sana dari kita menentukan apa sih usaha yang akan kita bentuk, menentukan bagaimana cara pemasarannya. Namun di sini saya ingin memperjelas bahwa kita belum melakukan pembuatan atau percobaan secara langsung untuk membuat risol mayonya. Jadi untuk jadwal kegiatannya hanya sampai yang tertera di PPT di samping. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.